saudara semua, kita tetap semangat untuk beribadah kepada Tuhan. Dan kita juga bersyukur kita dapat hadir pada pagi hari ini. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara semua untuk bangkit berdiri dan kita akan memulai ibadah kita. Bapa kami dalam surga, kami sungguh bersyukur atas anugerah pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami juga bersyukur untuk kesehatan, kekuatan yang Tuhan berikan kepada kami sehingga kami dapat beribadah pada pagi hari ini. Kami juga rindu untuk memuji, memuliakan, meninggikan nama Tuhan. Dan juga kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah lawatlah setiap daripada umat-Mu. Kami percaya bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Kami diberkati oleh kehadiran Tuhan. Biarlah Tuhan juga memberkati kami semua. Terima kasih Bapa. Kami serahkan ibadah kami dari awal hingga akhirnya ke dalam tangan Tuhan. Adapun pertolongan kita dalam ibadah ini datangnya dari Allah Bapa, pencipta langit dan bumi serta segala isinya, pribadi yang setia yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas kita kasih karunia dan damai sejahtera di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan Roh Kudus. Amin. Bersyukur kepadamu Yesus. Haleluya. Terima kasih, Kau baik Tuhan. Dengan darah anak domba, ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Kami masuk ruang Maha Kudus, ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan
menyembah, menyembah yang maha kuasa. Katakan dengan imanmu, ku ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembah, ku sembahmu, sebab namamu. Amin. Dengan segenap hati kami menyembah Kau, ku menyembah-Mu, ya Tuhan, ku sembah-Mu, ku menyembah, hanya menyembah, ku sembah-Mu, sebab namamu. Engkau Allah yang kudus, kudus Tuhan. Biar awan kemuliaan-Mu, ya Tuhan, turunlah memenuhi bait suci-Mu, curahkanlah Roh Kudus-Mu, kami menerima, memenuhi hatiku. Biar awan kemuliaan, biar awan kemuliaan-Mu, ya Tuhan, turunlah memenuhi bait suci. Kau jamah setiap kami, curahkanlah Roh Kudus-Mu, memenuhi dengan segenap hati kami mau katakan, biar awan kemuliaan-Mu, ya Tuhan, turunlah memenuhi bait suci-Mu. Amin. Curahkanlah Roh Kudus-Mu, memenuhi hatiku. Inilah kami Tuhan, datang menyembah, datang menyembah kepadamu Tuhan. Kami bawa segenap hati kami kepadamu. Oh, kami membawa kepadamu dengan penuh syukur kepadamu. Kami datang ya Tuhan, merendahkan hati kami
tempat yang maha tinggi. Kami mau bersuka cita di hadapan Tuhan. Haleluya. Amin. Bersorak bagi nama Tuhan. Yes. Yuk semuanya bertepuk tangan. Hey. Haleluya. Katakan dengan iman. Bagai Bapa melindungi anaknya. Thank you Lord. Di dalam bahaya kami percaya. Begitulah Engkau Tuhan bagiku. Takkan pernah tinggalkan diriku. Mari katakan, yeah. Bila ku bersamamu, bila ku di dalammu, bila kau di pihak, siapa lawanku? Di dalam dunia ini tiada sepertimu, tiada ku takut untuk selamanya. Kami percaya padamu Tuhan, Kaulah pemelihara kami yang luar biasa. Hey. Gelap malam walau lembah kelam yang ada di dalam hidupku, di dalam hidupku, kami mau katakan takkan lagi menggetarkan hatiku. Yes, Kaulah Bapa, sebab Kau Tuhan kekuatan di dalam hidupku. Come on say, bila ku bersama di dalam, amin. Katakan, tidak ada yang lawan dalam dunia ini. Ya Tuhan, aku takut untuk bila ku bersamamu, bila ku di dalam, bila kau di pihak, siapa lawanku? Di dalam dunia ini tiada sepertimu, tiada ku takut untuk selamanya. Yeay, hanya Engkau Tuhan, Kaulah Allah kami. Yuk katakan bersama, haleluya. Haleluya. Tiada sepertimu Tuhan. Haleluya. Kami memuji, bersuka di hadapan-Mu Yesus. Hey! Hanya Kau yang layak kami tinggikan. Yuk. Di bumi, di surga, dan segala yang ada, mari sujud, sujud dan menyembah. Di hadapan-Mu alam langit terbuka, langit pun terbuka. Yuk bersorak, sorak-sorai suka. Yeay, haleluya. Gembira bergema, haleluya. Bagai gemuruh ombak samudra. Come on. Kudus, kudus. Siapa yang kudus? Suci, suci. Suci, suci. Yeah. Sucilah Tuhan. Yuk semuanya bertepuk tangan yuk. Yeah. Lagi dengan semangat katakan. Di bumi, di surga,
dan segala yang ada. Kami memuji, sujud dan menyembah di hadapan-Mu, Allah semesta. Amin. Langit pun terbuka, sorak-sorai, haleluya. Gempita bergema, bagai gemuruh ombak samudra. Katakan kudus, kudus, come on church. Kuduslah Tuhan, suci, 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 suci. Hey, sucilah Tuhan. Biar segala yang bernafas, biarlah semua yang bernafas. Katakan, hanya Kau yang layak kami muliakan Tuhan. Surga dan bumi pun katakan merayakan-Mu, nyanyikan pujian. Kudus, kudus, kudus. Hey, kuduslah Tuhan, suci, 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 sucilah Tuhan. Katakan kudus, 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 kudus. Hey, kuduslah Tuhan, Engkau Allah yang kudus. Suci, 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 sucilah Tuhan, sucilah Tuhan, sucilah Tuhan. Haleluya. Yeah. Kami menyembah Engkau di atas segalanya Tuhan. Percaya Kau hadir bagi kami ya Yesus. Karena Engkau memegang tangan kami ya Tuhan. Kau tidak pernah lepaskan kehidupan kami. Yesus Tuhan. Bapa, pegang tanganku. Kau lihat kami Tuhan. Aku rindu saat teduh bersamamu. Dan Kau agung dalam hangat naungan-Mu. Masuk mulaiku padamu, masuk dalam altar-Mu yang kudus. Engkau Bapa, Bapa, pegang tangan kami ya Tuhan. Pegang tangan. Kami rindu ya Tuhan Yesus tinggal di dalam hadirat-Mu. Aku rindu tinggal di dalam hati-Mu, dan Kau terang, dan Kau terang yang membuat kami melihat dan membuatku melihat jauh ke dalam kebenaran-Mu Bapa.
dengan segenap hatimu ya Tuhan. Lebih dari nafasku Bapa, Tuhan, ku perlukan kasih-Mu Bapa. Hanya Engkau berjalan di sampingku Bapa, seumur hidupku. Lebih dari nafasku. Ini kami ya Tuhan, hanya Engkau perlukan kasih-Mu Bapa. Kau yang kami butuhkan Tuhan. Peganglah tanganku ya yes. Bapa, yes. Untuk selamanya. Mari dengan segenap hati katakan, Bapa, pegang tangan kami. Aku rindu ya Tuhan. Aku rindu saat teduh bersama. Dan Kau agung dalam hangat naungan-Mu, bawa hidupku padamu, masuk dalam altar-Mu yang kudus. Mari Bapa, Bapa, Kau melihat setiap kami ya Tuhan. Pegang tanganku. Mari church, angkat suaramu, katakan inilah kerinduan kita. Aku rindu ya tinggal di dalam hati. Katakan hanya Engkaulah yang terang bagi kami. Dan Kau terang yang membuatku melihat. Benar karya-Mu yang terbesar, melihat jauh ke dalam kebenaran-Mu Bapa. Lebih dari nafasku Bapa. Kaulah segalanya Tuhan. Ku perlukan kasih-Mu Bapa. Berjalan di samping-Mu Bapa. Katakan seumur hidup. Kami mau taat dan setia kepada-Mu. Lebih dari nafasku Bapa. Ku perlu Engkau. kasih-Mu Bapa. Peganglah tanganku ya Bapa. Untuk mari lebih dalam lagi, lebih dalam lagi.
segala yang lebih dalam, lebih dalam. Ya ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi, kami mengasihimu, ku mengasihi, kami mengasihimu, ku mengasihimu. Haleluya. Oh, kami mengasihimu, ya Tuhan. Dengan segenap hati kami katakan padamu, kami mengasihimu melebihi segalanya. Kami mengasihimu lebih dari segalanya. Karena Engkau yang layak kami tinggikan, Engkau yang layak kami sembah. Hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau Yesus. Segala pujian, segala hormat kami naikkan padamu Tuhan, di tempat yang maha tinggi. Terpujilah Engkau, terpujilah namamu Tuhan, di atas segalanya. Engkau kami sembah. Haleluya, haleluya. Kami mau merasakan hadirat-Mu Tuhan. Kaulah yang terbaik bagi kami ya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kaulah yang kami andalkan. Hanya namamu Tuhan. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana Mu indah bagiku. Kau ada, katakan, di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya, Kaulah segalanya. Oh, di dalam hidupku, kerajaan-Mu, katakan, kebenaran-Mu lebih lagi itu bagianku.
Bapa dan Rajaku. Mari pemuji saja akan pujian. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku. Terima kasih Tuhan. Hadiah baru Kau berikan untukku dapat Mari bersama dengan umat Tuhan katakan, rencana-Mu indah bagi, amin. Kau ada di setiap jam. Terima kasih Tuhan. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya, Kaulah segalanya di dalam hidupku, di dalam hidupku. Kerajaan-Mu ya Tuhan, kebenaran-Mu itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Raja. Mari sekali lagi katakan dengan imanmu. Kaulah segalanya dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu. Bapa dan Rajaku. Bapa Surgawi, kami pun akan merenungkan firman-Mu yang terdapat di dalam Alkitab. Biarlah firman yang akan kami renungkan ini dapat kami mengerti, supaya lebih mudah kami terapkan dalam hidup kami sehari-harinya. Juga dapat kami beritakan ulang dengan tepat kepada sesama kami. Berfirmanlah ya Bapa, kami bersedia untuk mendengar. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam persekutuan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Hari ini saya akan berkhotbah dari Injil Yohanes pasal 2
ayat 1 sampai 11. Saya akan berkhotbah dengan judul Pertolongan Tuhan yang Ajaib, dari Injil Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai 11 dengan judul Pertolongan Tuhan yang Ajaib. Demikian bunyinya. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan Ibu Yesus ada di situ. Tuhan Yesus Kristus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Tuhan Yesus Kristus kepadanya, "Mau apa engkau daripadaku, Ibu? Saatku belum tiba." Tetapi Ibu Yesus, Maria, berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakannya kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Kristus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Kristus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan tadi yang mencedok air itu mengetahuinya, ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Kristus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Amin. Puji Tuhan. Satu cerita yang indah, yang juga sangat menarik, yang menghebohkan, apalagi ini disebut sebagai tanda yang pertama dari keilahian Tuhan Yesus Kristus di bumi ini. Bukan main. Air biasa, air pembasuhan menjadi anggur yang baik. Bukan main. Bagaimana mungkin ini terjadi ya? Tuhan mereka undang dalam perkawinan disebut di sini di Kana di Galilea. Lalu mereka kekurangan anggur. Dan Ibu Maria mendatangi Kristus seraya berkata bahwa mereka kekurangan anggur. Awalnya Kristus berkata bahwa waktunya belum tiba, tetapi kemudian dia melakukan sesuatu juga yang melibatkan para pelayan. Dan pelayan ini disuruh mengisi tempayan dan mencedoknya, ternyata sudah menjadi anggur yang baik. Dibawalah kepada pemimpin pesta. Semua orang jadi puas minum. Dan pemimpin pesta terheran-heran, memuji akan mempelai ini. Tapi mempelai itu sendiri juga bingung, ada apa? Dia tidak paham. Apa yang mau ditekankan di sini Bapak Ibu adalah Tuhan itu dapat melakukan pertolongan yang ajaib. Pertolongan yang lebih dari pertolongan manusia biasa. Atau kata lainnya terobosan, di mana saat tidak ada jalan keluar atau jalan sesuatu, Tuhan sanggup membukanya, membuatnya. Begitu banyak orang yang kumpul di perkawinan di Kana dan kehabisan anggur.
Kalau diteruskan kehabisan itu tentulah kita reka, mereka akan malu. Sebagian juga tidak akan puas dan menjadi persoalan, cibiran. Tapi syukurlah karena Kristus ada di sana dan Ibu Maria minta tolong padanya, terjadilah pertolongan Tuhan yang ajaib. Saya sungguh yakin ya Bapak Ibu, semua kisah dalam Alkitab termasuk kisah ini ditulis sebagai catatan buat kita renungkan dalam hidup sehari-hari sebagai umat Tuhan di zaman ini. Suatu ketika kita dapat mengalami namanya kekurangan. Banyak faktor ya mengapa orang itu kekurangan. Macam cerita ini kalau kita taksir-taksir, mereka kekurangan anggur, jangan-jangan yang datang lebih dari perkiraan. Jangan-jangan ada yang juga kelewat rakus sehingga yang lain gak kebagian. Jangan-jangan ada yang umpetin anggurnya. Jangan-jangan ketumpahan, ketumpahan, pecah tempatnya. Jangan-jangan sesuatu dapat terjadi di luar perkiraan kita. Sengaja atau tidak sengaja. Apakah ini karena salah kita atau bukan karena salah kita? Apakah karena orang lain atau bukan karena orang lain? Bahkan bisa jadi bukan ada yang salah sama sekali. Tetapi persoalan tetap merupakan persoalan, harus dicari solusi. Syukurlah kalau masih ada Tuhan di tengah-tengah kita. Dan asal kita datang padanya, sesuatu akan terjadi. Tuhan akan memberikan, melakukan pertolongan. Dan pertolongannya itu ajaib. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, kita dapat mengalami pertolongan Tuhan yang ajaib. Bila manakah kita dapat mengalami pertolongan Tuhan yang ajaib? Kalau kita baik-baik kembali membaca nats ini, membacanya dengan tenang, teliti, seksama, maka kita dapat mencatat di sini 4 kondisi pendukung bila mana kita dapat mengalami pertolongan Tuhan yang ajaib itu. Yang pertama dirangkum dari ayat 3 adalah bila kita memiliki kepedulian. Yang kedua dirangkum dari ayat 4 adalah bila kita memiliki kesabaran. Silakan dicatat. Berikutnya dirangkum dari ayat 5 adalah bila kita memiliki keyakinan. Dan yang keempat dirangkum dari ayat 7 dan 8 adalah bila kita memiliki kepatuhan. Jadi dapat dimaklumi bahwa tujuan saya menguraikan khotbah hari ini adalah agar kita memahami atau diingatkan kembali bila mana kita dapat mengalami pertolongan Tuhan yang ajaib itu dengan 4 kondisi pendukung. Dari Injil Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai 11 ini. Biasanya saya akan detailisasi dan ini butuh waktu tentunya. Maka izinkan saya kali ini kembali saya bagi 2 khotbah ini untuk hari ini dan untuk khotbah berikutnya. Dua saya akan urai. Berhubung saya melihat di sini banyak hal terkait yang perlu kita bicarakan dari setiap bagian. Bila manakah kita dapat mengalami pertolongan Tuhan yang ajaib itu? Adalah yang pertama bila kita memiliki kepedulian. Coba perhatikan ayat 3. Ketika mereka kekurangan anggur, ibundanya Yesus, Ibu Maria, berkata kepada Kristus Yesus, mereka kehabisan anggur. Apa ini? Bapak Ibu, apa ini? Kita mau diingatkan kalau kita diundang dalam satu kegiatan, biarlah kita sebagai umat Tuhan itu jangan datang hanya sebagai penikmat, tetapi sebagai pemerhati.
terlibatlah dalam sesuatu untuk perkara yang besar pada hari itu. Biarlah kita ini sekaligus menjadi kepanjangan tangan Tuhan. Biar kita ini menjadi pelapor apa yang terjadi di lingkungan kita itu kepada Tuhan. Jadi ketika Ibu Maria diundang di sana, entah sebagai apa beliau ya. Ada yang taksir, oh ini Namborunya ini, makanya dia cekatan gitu, Namboru ya. Kalau kami dari orang daerah kami, Namboru itu adalah pihak yang mewakili pengantin yang bagian urusan persoalan-persoalan teknis. Kalau ada yang kotor, Namboru, Amangboru terlibat. Kalau ada pembagian ini dan itu, Amangboru, Namboru mewakili keluarga. Kalau dibilang nantulang, ya agak sulit nantulang. Nantulang ini dia biasanya jadi nyonya raja di situ. Jadi dalam tradisi kami nggak cocok. Ada yang berkata bahwa ini Ibu Maria jangan-jangan adalah IO-nya nih. Ini jangan-jangan adalah WO-nya nih. Wedding organization-nya nih. Yang penata pernikahannya nih. Jangan-jangan ini adalah tadinya, wah ya silakan saja apapun Ibu Maria. Di sini dia tidak lagi memperlihatkan diri dengan status sosial, status kekeluargaan. Tapi dia memperlihatkan jati dirinya sebagai pelayan Tuhan. Dia menjadi intercessor antara yang bermasalah dengan Tuhan. Biar kita seperti itu. Dimulai dari apa? Dimulai dari kepedulian. Ibu Maria ini bukannya jadi ngerecokin atau kepoh gitu ya, atau sok-sok gitu, bukan. Dia lihat apa yang kurang. Saya yakin kalau ada sampah di situ yang perlu dicomot ataupun dibuang, dia akan ambil alih. Kalau ada di situ dilihat, wah ini orang bisa terpleset nih nanti nih ada kulit buah ini terjatuh nih. Nanti orang terpleset kesian ini. Dia akan urus. Nah apalagi ini untuk persoalan yang lebih besar untuk hajat hidup orang banyak. Saudara kalau kita lihat nanti kemudian tadi sudah kita baca juga tapi akan kita selidiki lebih lanjut. Bukankah orang ini pengantin itu kemudian dipuji atas adanya anggur itu? Berarti kalau tidak ada anggur itu kira-kira siapa juga yang dipermalukan? Jawab. Saudara, apakah kita ini mengasihi orang yang mengundang kita? Jangan hanya jadi penikmat. Kalau kita diundang, coba terlibat melakukan sesuatu. Tidak kebetulan. Lakukan sesuatu dimulai dari kepedulian. Peduli nggak kita dengan lingkungan kita? Peduli nggak kita dengan orang-orang sekitar kita? Kalau itu keluarga, peduli nggak kita dengan keluarga kita? Peduli nggak kita dengan komunitas kita? Peduli nggak kita dengan gereja kita? Jangan bisanya komen aja. Kritik aja. Apa yang kita lakukan kalau terjadi masalah di mana kita terlibat di dalamnya sengaja atau tidak sengaja, secara langsung atau tidak secara langsung? Saudara miliki kepedulian dan bawa masalah itu kepada Tuhan. Bawa masalah itu pada Tuhan. Jangan bawa masalah itu ke pikiranmu, perasaanmu. Tidak semua dapat kita langsung bantu. Macam ini kurang anggur mahal loh. Ibu Maria itu suaminya sudah meninggal
Bapak Yusuf jauh-jauh hari sudah meninggal. Ibu Maria itu sudah lama menjanda. Masih ingat waktu Kristus lahir di Bethlehem pun untuk menyewa apa? Menyewa penginapan pun tidak ada uang. Untuk menyewa bidan membantu persalinan tidak ada uang. Tetapi selalu ada jalan keluar kalau dibawa kepada Tuhan. Jangan selalu berkata, aku tidak dapat tolong. Ya oke, kalau kita tidak dapat tolong, masih ada yang dapat tolong. Jangan selesaikan masalah itu hanya dengan kekuatanmu sendiri. Coba cakrawala berpikir kita itu diperluas. Coba lihat ke atas. Pandang ke sorga. Ingat Tuhan. Keajaiban selalu dimulai dari adanya masalah. Kalau tidak ada masalah, apa yang Tuhan mau kerjakan? Apa yang mau Tuhan urus? Dokter hanya akan berarti jika ada penyakit dari pasien. Tuhan siap sedia menolong, tapi ada anda laporan, ada anda laporan. Ada anda laporan. Ada yang berkata, ya nggak usah lapor lah, Tuhan langsung kerja saja. Masalahnya kawan-kawan, sudah dari dulu diingatkan, ada sistem. Ada sistem, ada mekanisme, ada pola kerja. Tidak semua maunya Tuhan itu, tapi jaminan mutu, siapa yang berdoa dia akan dengar, siapa yang minta dia akan berikan, siapa yang ketok pintu akan dibukakan, siapa yang mencari akan mendapat. Cobalah kita capture apa persoalan di sekitar kita yang kita sengaja tidak sengaja terlibat di situ. Tidak kebetulan kita ada di sini. Tidak kebetulan kita ada di situ. Kita terlibat di situ, sesungguhnya ada cara Tuhan membawa kita supaya kita apa? Lakukan sesuatu ketika terjadi masalah. Tidak kebetulan kan kita adalah satu keluarga. Tidak kebetulan itu istri kita, suami kita, anak-anak kita, orang tua kita. Apa kita kebetulan menjadi pegawai di satu tempat perusahaan atau komunitas bisnis? Apa kita kebetulan tiba-tiba dalam satu pasar? Apa kita tiba-tiba dalam satu gereja? Bukankah itu ada mekanismenya, prosesnya? Apa yang kita lakukan ketika kita melihat sesuatu itu? Ibu Maria benarlah seorang ibu yang mengasihi Tuhan dan sesama. Dia tidak protes ketika kekurangan anggur. Dia tidak berkata, siapa ini habis ini, kenapa ngetinggalin buat gua? Dia coba memaklumi keadaan. Dan dia bingung, gak ada jawaban. Semakin tidak ada jawaban, semakin tanya pada Tuhan. Lapor kepada Tuhan. Lapor kepada Tuhan. Jangan lapor kepada pemimpin pesta, jangan lapor kepada pemimpin wilayah, jangan lapor kepada Pak Gubernur, Pak Polisi. Lapor kepada Tuhan, lapor kepada Tuhan. Karena persoalan ini pada saat itu tidak bisa diselesaikan pemimpin pesta, tidak bisa diselesaikan pemimpin wilayah. Pak Lurah nggak ngurusin kayak gini-gini, nggak ngurusin. Dan kalau kita lapor kepada pengantinnya kasihan dia. Itu bukan urusan mereka. Lagi pula sudah ada pemimpin pesta. Saya bisa ikuti khotbah ini. Kira-kira apa yang Tuhan pesankan buat kita melalui kisah ini? Buka hatimu, buka dirimu. Apa yang Tuhan katakan kepada kita melalui kisah ini, kawan-kawan? Dimulai dari perhatian, muncul kepedulian, perhatian enggak kita? Peduli enggak kita? Kalau kita peduli, maka kita laporkan semua persoalan itu kepada Tuhan. Jangan salah pihak.
Jangan nanti masalah ditutupi dengan masalah lain. Jangan. Kawan-kawan, jangan selesaikan masalah yang lama dengan masalah yang baru. Datang kepada Tuhan melalui doa. Yesus, mereka kekurangan anggur. Yesus, mereka kekurangan uang. Yesus, Tuhan, mereka kekurangan kasih sayang. Mereka kekurangan pemakluman. Mereka kekurangan ini, kekurangan itu. Mereka kekurangan energi. Mereka kekurangan devisa. Mereka kekurangan makanan. Mereka kekurangan tempat tinggal. Mereka kekurangan pakaian. Apa kekurangan di sekitar kita? Mereka lagi sakit. Mereka lagi susah. Mereka sedang itu setiap bagian ada masalahnya sendiri. Maka Bapak Ibu, ayo kita perhatikanlah sekitar kita. Pedulilah dengan sesama, apalagi dengan kelompok terdekat. Ibrani 10 ayat 24 sebagai gereja di sini. Ibrani 10 ayat 24. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Mulai dari apa, Bapak Ibu? Perhatian supaya kita dapat saling mendorong. Amin. Apalagi katanya sahabat, best friend. Kalau best friend, sahabat, dia jangan hanya mau enaknya saja. Susah senang sama-sama. Amsal 17 ayat 17, mumpung saya ingat ayat ini, Amsal 17 ayat 17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Sahabat kita siapa? Semua kita pasti punya sahabat. Sahabat suami siapa? Istri. Sahabat orang tua siapa? Anak. Sahabat anak siapa? Orang tua. Kalau kita sahabat, berarti kita akan menaruh kasih setiap waktu. Menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Ayo Bapak Ibu, biar kita memiliki kepedulian. Lalu bawalah masalah itu kepada Tuhan. Jangan andalkan yang lain. Jangan juga andalkan kekuatanmu. Walaupun kita dapat menolong, biarlah itu adalah atas suruhan Tuhan. Apa bedanya? Kita menolong langsung dengan atas suruhan Tuhan. Supaya kita jangan nanti jadi sombong. Itu kan karena aku. Aku kan yang tolong dia. Aku kan yang sponsorin. Aku kan yang beli itu. Bangku gereja aku yang beli itu. Itu sumbangan aku itu. Masih ada kok namanya di situ aku taruh. Oh. Walaupun kita nanti akan dipakai Tuhan membantu seseorang atau yang lain, tapi lapor dulu kepada Tuhan supaya kita ini menjadi utusannya. Dan kita tidak akan putus asa walaupun kita tidak mampu menolong langsung. Tuhan selalu ada cara untuk menolong. Tapi mau enggak kita datang kepada dia menyatakan kepedulian. Banyak perkara kita tidak dapat membantu orang lain. Misalnya sakit. Bagaimana kita membantu orang lain supaya orang lain sembuh? Enggak akan. Tapi kalau melalui doa kita dapat mengalami pertolongan Tuhan. Kita bagi untuknya. Yakobus 5 ayat 14, 15. Yakobus 5 ayat 14, 15. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penetua jemaat, supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan, dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia, dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Jadi kalau kita dengar ya ada orang sakit, kita apain tuh? Kita apain Bapak Ibu? Begitu kita tahu ada orang sakit, ya kita doakan. Karena nyata-nyata kita tidak dapat menyembuhkan dia, tapi Tuhan dapat.
Namun kalau kita tidak peduli, ya kita tidak akan berdoa. Ingat gak? Doa syafaat misalnya. Ciri-ciri doa syafaat apa? Masih ingat? Ayo dong kawan-kawan, semangat. Ciri-ciri doa syafaat apa? Lupa ya? Saya ingatkan lagi. Ada beberapa ciri doa syafaat. Salah satunya adalah detail. Detail. Bukan cuma tolong mereka. Ya tolong apa, Bu, Pak? Tolong mereka apa? Ciri-ciri doa syafaat itu ada detailnya. Nah, kita tidak akan dapat bicara detail kalau kita tidak mengamati. Maka tadi itu kepedulian dengan perhatian. Perhatikan. Perhatian hanya muncul kalau ada memperhatikan atau sebaliknya. Perhatikan gak kita keadaan orang tua kita, keadaan anak kita, keadaan suami kita, keadaan istri kita. Perhatikan gak mereka lagi gak punya uang misalnya. Mereka lagi sakit. Jangan kita hanya nuntut, oh harus ada, harus ada, harus ada. Perhatian gak kita? Banyak faktor kan, mengapa mereka habis anggur. Jangan selalu salahkan, kamu salah, kamu salah. Apa salah orang itu? Dia sakit. Bisa iya, bisa tidak. Bapak Ibu ikuti khotbah ini. Kalau kita itu berdoa, benar-benar perhatian, berarti detail. Jadi kalau hanya Tuhan tolong dia. Terus kalau Tuhan berdialog, apanya dia yang aku tolong, apanya? Saudara, saya tidak hendak memperberat masalah ini ya. Tuhan maha tahu. Tapi Tuhan tuh mau detail loh. Contoh, ini kepada seseorang yang teriak, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Lukas 18 ayat 40-41. Yesus anak Daud, Lukas 18 ayat 40-41. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Lalu Tuhan bertanya apa? Dalam ayat 41 itu. What do you want I do for you? What do you want I do for you? What do you want from me? Apa maumu? Apa maumu? What do you want? Lihat ayat ini. Tuhan, supaya aku melihat apa doa kita. Doa yang benar adalah doa yang detail. Doa yang menyatakan kepedulian dimulai dari perhatian, karena memperhatikan. Jadi kalau doanya terlalu umum berarti apa? Hanya lihat dari jauh. Maka tak kenal, maka tak sayang. Kalau kita ini cerita soal orang tua kita hanya umum-umum saja, berarti kita tidak perhatikan detailnya. Bapak Ibu ikuti khotbah ini. Pertolongan Tuhan yang ajaib. Bila manakah itu dapat terjadi dalam hidup kita? Bila kita memiliki kepedulian. Bukan Tuhan tidak berkuasa, tapi ada anda mengharapkan kuasa itu. Bukan Tuhan tidak mampu, tapi ada anda mengharapkan kemampuan itu. Sekarang diserahkan kepada kita. What do you want? What do you want? Apa maumu? Apa maumu soal tetanggamu? Apa maumu soal istrimu, anakmu, suamimu, orang tuamu? Apa maumu? What do you want? Apa maumu? Dan jangan beritahu yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Jangan bilang, aku mau dia mati aja Tuhan. Aku mau dia itu sakit aja Tuhan. Tuhan bilang apa? Sorry. Aku nggak mau. Kau mau apa kalau Tuhan tidak mau?
Mauilah yang dimaui Tuhan, yang sesuai dengan kehendak Tuhan, yang menyatakan belas kasihan Tuhan. Jangan mau yang kacau-kacau. Sebab Tuhan itu maunya segala sesuatu menjadi baik. Coba baca ayat yang indah ini. Duh Tuhan. Markus 7 ayat 37. Markus 7 ayat 37. Mereka takjub dan tercengang dan berkata, Ia menjadikan segala-galanya baik. Ia apa? Ayo semangat, Ia apa? Ia menjadikan segala-galanya baik. Dia Bapa yang baik. Dia hanya akan melakukan yang baik. Yang minta yang tidak baik. Ia menjadikan segala-galanya baik. Harapkan yang baik. Mohonkan yang baik. Minta yang baik. Jangan, wah udah orang ini susah dibilangin ini menantu ini. Cerai aja mereka dari anakku. Tante, om, tuan, nyonya. Itu tidak diperkenan Tuhan. Jangan berdoa seperti itu. Habis cerai aja. Itu bukan kehendak Tuhan. Dalam berdoa ingat. Harus kehendakmu jadilah. Apa pengertian kehendakmu jadilah yang mula-mula apa? Harus sesuai dengan kehendakmu Tuhan. Bahkan kalau kita tidak ada yang lain, terserah Tuhan deh. Kehendakmu jadilah. Kehendak Tuhan pasti yang terbaik. Jadi jangan pikirkan yang aneh-aneh untuk menyelesaikan masalah. Miliki kepedulian, please miliki kepedulian. Orang-orang sekitar kita tidak selalu itu senang-senang saja. Bisa juga susah. Bahkan lihat dah, di tengah-tengah kesenangan bisa terjadi kesusahan. Bisa diulangi? Sekitar kita tidak hanya senang-senang saja orang. Bisa juga susah-susah. Bahkan di tengah-tengah kesenangan bisa terjadi kesusahan. Itulah manusia. Roma 12 ayat 15. Roma 12 ayat 15. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita. Dan menangislah dengan orang yang menangis. Hidup ini ya begitu. Jangan, kalau lagi sukses didekati. Kalau lagi pada susah pada mundur semua. Oh, itu bukan hamba Tuhan. Itu bukan umat Tuhan. Apalagi itu bukan bestie tadi. Bukan sahabat. Bukan best friend. Oh, itu bukan suami. Itu bukan istri. Itu bukan anak. Itu bukan orang tua. Susah senang sama-sama. Ingat, orang-orang sekitar kita tidak selalu senang. Tapi juga bisa susah. Bahkan di tengah-tengah kesenangan dapat terjadi susahan. Apa yang kita lakukan? Jangan komen aja. Kritik aja terus. Come on, do something. Lakukan sesuatu, datang pada Tuhan, bawa masalah itu kepada Tuhan, jadi intercessor. Bawa kepada Tuhan, doa. Jangan memperhatikan kepentingan diri sendiri saja. Jangan hanya apa untuk aku. Tapi mereka juga harus diperhatikan, mereka sudah dapat belum? Jangan, apa untuk aku? Oh, untukmu akan tersedia oleh Tuhan. Tapi mereka sudah dapat belum? Filipi 2 ayat 1-4. Filipi 2 ayat 1-4. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu satu sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia.
Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya saja, only. Dan jangan tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri saja, tetapi kepentingan orang lain juga. Kita harus bisa hidup bersama, bagi bersama, komunitas, komunal, bersosialita, membangun society, masyarakat, dan hanya mau enaknya saja. Jadi adik mau enaknya saja, jadi koko mau enaknya saja, jadi suami mau enaknya saja, jadi istri mau enaknya saja. Yuk barengan, sama-sama. Jangan giliran susah istrinya saja, senang suaminya saja. Oh, nggak bisa gitu. Kita harus seiring sejalan dong. Kan kita bersepakat untuk mengarungi perjalanan. Ya kalau teman kita kena semburan, ya kita juga mesti siap kena semburan. Kita dalam satu perahu. Betul? Jadi jangan kita ini melangkah bersama tanpa kesepakatan dulu. Dan kalau kita sudah sepakat, harus melangkah bersama. Amos 3 ayat 3. Amos 3 ayat 3. Apa disebut? Berjalankah dua orang bersama kalau belum berjanji? Berjalankah dua orang bersama-sama jika belum berjanji? Dan kalau sudah berjanji, kita harus pegang janji kita. Suami istri, pegang janjimu. Jadi pendeta jemaat, pegang janjimu. Jadi pegawai, pegang janjimu. Jadi pengerja, pegang janjimu. Tuhan tidak akan memberkati orang yang suka ngemplang. Tahu ngemplang? Ngemplang tuh istilah bagi orang yang tidak mau bertanggung jawab dengan janjinya, kewajibannya. Dia ngutang, nggak bawa bayar utang. Itu berarti ngemplang. Dan nggak ada story. Malah maki-maki orang. Itu nggak boleh. Betul kita lagi susah. Kita harus paling tidak declare. Sorry. Bapak Ibu jangan salah paham. Saya tidak ada komentari orang per orang. Saya hanya teringat begini. Anda tahu enggak? Tuhan bilang apa? Israel, kamu jangan serang Mesir. Begitu kamu di Kanaan, jangan kamu serang Mesir. Apa jawaban alasan diberikan Tuhan? Sebab bagaimanapun Firaun jahat padamu, kamu sudah pernah makan makanan dari Mesir. Kita harus cengli Bapak Ibu. Kita harus apa? Cengli. Walaupun Tuhan kita itu tidak adil kepada kita. Tapi kalau kita sudah pernah ditolong olehnya, jangan serang dia, jangan matikan dia, jangan serang dia, jangan balas dendam. Nggak boleh. Maka ada ungkapan begini. Kalau memang pemimpin kita jahat, tunjukkan bahwa kita lebih baik. Kalau memang pemimpin kita apa? Jahat, tunjukkan apa? Tunjukkan bahwa kita lebih baik. Jangan tunjukkan orang lain lebih jahat darimu. Tapi tunjukkan saja kau lebih baik darinya. Karena kebaikan sejati hanya terlihat dari orang-orang di sekitarnya yang buruk. Maka kalau ada yang berkata gini, aku bersyukur. Kenapa Bu? Iya aku punya suami baik. Aku bersyukur. Kenapa Bu? Ya aku punya anak baik. Aku punya mertua baik, punya menantu baik. Oh bagus ya. Terus bagaimana kalau mereka itu jahat-jahat padamu? Nggak bersyukur kau? Ya walaupun kita tidak mengenyeh orang bersyukur atas apapun. Tapi perlu pembuktian, benarkah dia itu? Benarkah sungguh-sungguh baik? Ya dia harus merasakan yang jahat. Kalau hanya bilang, oh istriku baik, suamiku baik, anakku baik, mertuaku baik, menantuku baik, tetanggaku baik.
Oh, coba bicara yang lain. Walaupun yang lain tidak baik, aku tetap bersyukur. Aku mau tetap baik. Karena aku kualitasnya baik. Kembali kepada tadi itu. Jadi mari kita pedulilah, lihat sekeliling. Apa yang masih bisa dibangun, dibangun. Biar buli-buli berisi minyak tinggal sedikit, harapkan supaya mengalir lagi minyak dari buli-buli sedikit itu. Amin. Amin. Seperti Kristus, Yesaya 42 ayat 3. Yesaya 42 ayat 3. Buluh yang terkulai takkan dipatahkannya, sumbu yang pudar takkan dipadamkannya. Bulu yang pudar sumbu yang pudar takkan dipadamkannya. Bulu yang terkulai tidak akan dipatahkannya. Kristus itu pemberdaya, bukan yang memberdaya. Kristus itu sebaliknya ya, salah. Kristus itu memberdayakan, bukan memperdaya. Kristus tidak pernah cipoain kita. Kristus selalu baik, bagaimana supaya kita bangkit lagi. Maka berilah, kamu akan diberi. Soal tadi Filipi 2 itu jangan salah mengerti ya. Filipi 2, kita boleh memperhatikan persoalan kita, boleh. Tapi jangan hanya kita sendiri begitu, apalagi sebagai komunitas. Pedulilah dengan lingkungan. Kenapapun yang terjadi di sekitar kita berdampak pada kita. Coba republik ini, enggak usah jauh-jauh republik. Bapak Ibu lihat ya, kita lagi bawa kendaraan, satu kendaraan. Ya betul, kita bukan supir sih, kita hanya penumpang. Tapi kita lihat nih, ada asap ngebul di sebelah kiri. Supirnya nggak lihat. Jangan bilang, oh aku kan bukan supir, aku kan penumpang aja. Aku kan bukan urusan. Urusanmu itu. Kalau ada apa-apa dengan mobil itu, kau juga celaka. Jangan bilang, oh itu bukan urusanku. Sedikit atau banyak, cepat atau lambat, itu akan berdampak dengan kita. Coba terjadi kerusuhan di republik ini. Jangan bilang bukan urusanmu, kau juga akan kena dampak. Maka berdoalah buat republik ini. Berdoa buat republik ini. Berdoa buat republik ini. Karena kesejahteraan republik ini adalah kesejahteraan bagi kita. Yeremia 29 ayat 7. Yeremia 29 ayat 7. Berdoalah untuk usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Dan berdoalah untuk kota itu. Karena kesejahteraan kota itu adalah kesejahteraanmu. Kesejahteraan perusahaan itu, kesejahteraanmu, kesejahteraan lingkunganmu untuk kamu. Ayo coba, peduli. Pertolongan Tuhan yang ajaib akan terjadi bila kita memiliki kepedulian. Jangan hanya komen-komen, kritik-kritik saja. Do something my friend, do something. Lakukan sesuatu untuk kebaikan sesama. Berilah maka kamu akan diberi. Beri terus. Lukas 8 ayat 36. Beri terus. Beri terus. Akan mengalir berkat surgawi bila kita suka memberi. Jangan jemu-jemu berbuat baik. Galatia pasal 6 ayat 9. Jangan jemu-jemu berbuat baik. 2 Tesalonika 3 ayat 13 juga. Jangan jemu-jemu. Jangan jemu-jemu berdoa syafaat. Berdoa paling nggak enak. Kalau bicara enak, berdoa paling nggak enak. Tapi harus tambah doa. Saya bilang sama teman-teman yang berdoa pagi itu, kita harus tambah jam doa, bukan mengurangi. Kenapa pendeta? Karena makin banyak masalah. Makin banyak masalah berarti harus makin banyak berdoa. Tadi dalam perjalanan menuju kemari saya diingatkan Tuhan. Polta GP Sibarani, coba pikirkan lagi kamu punya waktu berapa jam sehari. Bisa nggak kamu slotkan tambah lagi 1-2 jam sehari untuk doa lagi? Yang mana ya Tuhan, waktuku dari 24 jam itu aku bisa tambah 1-2 jam lagi berdoa setiap hari.
Yang mana ya Tuhan? Aku juga capek Tuhan. Yang mana ya Tuhan? Ya yang mana? Jangan kurangi waktu doamu. Masalah bertambah. Doa harus lebih banyak. Nah, saya ketemu. Kapan itu? Saya ketemu. Berarti saya harus mengurangi lihat sosmed. Saya rata-rata lihat sosmed itu dalam rangka belajar sebenarnya, meneliti 2 jam sehari. Berarti saya akan kurangi 1 jam saja. Televisi saya sudah nggak nonton. Dulu saya beberapa film seri saya suka banget tuh. Saya udah nggak mau. Tutup. Dan itu TV kabel bayar. Saya lagi pikir apa kita tutup aja ya. Tapi ya ingat juga, saya bukan hanya sendiri di rumah. Ada anak-anak juga. Ya sudahlah, biar aja lah. Uangnya dari Tuhan aja tuh bayar. Radio, saya udah nggak lagi dengar radio yang sifatnya berita umum. Saya bawa kendaraan sendiri. Dulu ada driver, sekarang saya bawa sendiri. Orang-orang bilang, "Lu pendeta baru udah, di mana parkirnya pendeta?" "Oh, aku bawa sendiri pendeta." "Oh iya, saya bawa sendiri. Biar otak saya jalan." Tapi kalau di jalan saya juga capek, ngantuk saya. Saya paling susah bawa kendaraan sebenarnya, ngantuk. Kenapa nggak dibawain? Lebih ngantuk saya. Itu pengalaman saya. Sengantuk-ngantuknya saya bawa kendaraan sendiri, lebih ngantuk kalau saya dibawain. Begitu duduk ada yang drivingnya langsung yuk. Acap kali kalau dulu itu mungkin karena capek ya, sampai diketokin. Pak, bangun udah nyampe. Udah nyampe, malu ya sampai apaan nih? Jigongnya pada keluar. Saya udah nggak dengar lagi tuh radio di kendaraan. Saya pakai apa? Saya pakai waktu doa aja. Sok kali pendeta. Bukan sok. Saya mau cerita. Saya doa dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang saya jadi seperti orang gila, tahu nggak? Kalau lagi macet, saya bilang gini. Ini macet nih jalan. Saya bilang, Tuhan Yesus buat jalan terobos. Saya harus lewat dalam 5 menit. Zat! Kayak orang gila, tahu nggak? Ajaib memang Tuhan itu. Selalu ada percepatan. Kita lihat di map, online map. 1,5 jam nih, baru nyampe. Telat 30 menit nih. Nggak taunya apa? Bisa telat hanya 5 menit. 25 menit dipotong Tuhan. Tup. Doa aja. Damai, jalan-jalannya. Move. In the name of Jesus. Move. Yang menghambat. Nggak jadi pecah jalan. Nggak jadi celaka di sana. Dalam nama Yesus. Penyembahan. Bahasa roh. Jangan buang-buang waktu. Anda bengong juga keluar energi. Saudara, jangan salah arti ya. Saya tidak hendak pamer siapa saya. Saya hanya mau beritahu, peduli enggak kita? Peduli enggak? Saya mau bawa kendaraan. Lalu bilang ini, "Pak, ini ada. Oke, saya langsung capture. Oke, telepon saya. Nyalain telepon. Ya, boleh enggak boleh pendeta. Ya saya enggak pegang begini, saya nyalain aja. Masukin ke mobil kan bisa tuh, set. Ayo kita doa. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Yang sakit di rumah sakit, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Doa dulu sebentar. Peduli enggak kita? Jangan komen-komen aja. Jangan kritik-kritik aja. Do something. Yesus, tolong mereka, kata Ibu Maria. Waktu udah habis nih. Yang begini-begini nih, Bapak Ibu.
Baiklah, saya harus minta waktu 10 menit lagi lah ya. Habis ini selesai lah. Atau nanti kita bisa ulang lagi atau tambahkan lagi. Berikutnya adalah bila kita memiliki kesabaran. Jadi tadi itu supaya terangkum dengan baik apa? Kita memiliki kepedulian. Ciri-ciri orang peduli apa? Dia bisa cerita detail. Amin. Misalnya orang tua kita, apanya yang sakit? Kita tahu bukan cuma orang tua saya sakit, jangan. Kita harus lihat, Tuhan, saya punya orang tua kakinya bengkak, memar-memar. Tuhan, tolong orang tua saya. Kenapa? Kita perhatiin, kita peduli, kita tahu. Aduh, istri saya suka kram kakinya. Tuhan, tolong istri saya. Aduh, suami saya lagi bokeh, Tuhan. Aduh, kok kamu tahu kata Tuhan? Ya, aku minta-minta nggak ada tambahan, malah ada pengurangan. Alasannya katanya udah lagi capek, kita nggak usah ke mall. Setelah saya selidik ternyata nggak punya Oh Tuhan, aku tahu loh keadaan suamiku, tolongin suamiku dong. Lalu kita ini memiliki kesabaran. Perhatikan ayat 4. Lihat. Yohanes 2 ayat 4. Kata Tuhan Yesus padanya, mau apakah engkau daripadaku ibu, saatku belum tiba. Nah, Bapak Ibu jangan bilang Tuhan tidak senang diminta tolong ya. Ini bicara tolong ya. Saya tinggal 8 menit nih waktu. Ini bicara soal timeline of Christ. Ini adalah waktu kerja Kristus. Tuhan Yesus itu ada di bumi ini itu ada timeline-nya. Ada waktunya, ada durasinya. Maka di sini sebut hari pertama, hari kedua, hari ketiga itu dihitung betul. Sejak Yohanes Pembaptis ditangkap oleh Herodes, Kristus mendeklarasikan diri menjadi pelayan public servant. Lalu dia mulai menginjil. Maka di sini disebut apa? Mujizat pertama. Belum ada mujizat sebelumnya. Dia sudah mulai teach orang, mulai mengajar. Maka sudah mulai ada murid-muridnya. Kan murid-murid hanya dapat kalau mengajar. Tapi belum terjadi mujizat. Karena waktu Kristus itu semua tertera. Kapan dia akan dilahirkan, waktu itu sebelumnya, kapan dia akan meninggal, disalibkan. Contoh saja ya, supaya kita lihat soal waktu ini. Supaya kita jangan, wah Tuhan Yesus menguji apa pula nih. Ya memang ini ujian, tapi kita lihat dulu timeline-nya. Cepat ya, coba lihat Yohanes 7 ayat 30. Yohanes 7 ayat 30. Banyak orang mau menangkap Kristus karena ceritanya itu pada kesel. Lalu ini orang-orang jahat yang mau menangkap Kristus. Tapi bisa enggak mereka tangkap Kristus? Bisa enggak? Tidak, karena apa? Belum waktunya. Betul enggak? Bisa enggak ditangkap Kristus? Enggak bisa. Kenapa? Jawab dong. Belum waktunya. Tapi coba lihat pasal 18 ayat 4. Pasal 18 ayat 4. Baca sama-sama. Dan Kristus yang sudah tahu. Pasal 18 ayat 4. Oke, saya lagi lihat ini. Maka Tuhan Yesus yang tahu semua yang akan menimpa dirinya, maju ke depan dan berkata pada mereka, apa? Siapa yang kamu cari? Kalau kita baca selanjutnya, Yesus dari Nazaret, it is me. Bring me. Let them go. Kalau sudah waktunya gampang, kalau belum nggak bisa dipaksa. Percuma lu. Tuhan punya waktu. Tapi tidak akan dikecewakan orang yang lapor duluan. Semua ada daftar skala prioritas. Siapa cepat siapa? Dapat. Ayo buru-buru doa, buru-buru minta, buru-buru daftar, buru-buru minta, buru-buru doa, buru-buru, buru-buru, buru-buru. Tuhan catat. Tapi Tuhan punya waktu. Tidak bisa kita atur-atur. Tapi pasti tidak pernah terlambat. Amin. Tuhan tidak pernah terlambat. Barangkali kita yang terlalu khawatir, terlalu takut.
maka apapun yang kita doakan pasti ada hasil. Saya sering mendapat berkat dari Tuhan. Saya mintanya apa, dikasihnya apa. Lalu saya bilang apa? Tuhan ya, kenapa kasih ini? Ya ini dulu dah, yang itu lo belum pernah, ntar lo dapat. Apa upah saya? Saya dapat 2 kali. Saya dapat sekarang yang Tuhan lihat perlu buat saya. Ternyata yang saya minta itu belum waktunya. Tuhan bilang apa? Sudah, lu pakai ini dulu. Terus yang itu, ntar gua kasih juga. Wih, Tuhan baik. Haleluya. Jadi jangan kita ngamuk-ngamuk, Tuhan ini gimana sih, aku minta apa, dikasihnya apa. How beautiful in God's time. Pengkhotbah 3 ayat 11. Pengkhotbah 3 ayat 11. Betapa indahnya pada waktunya Tuhan. Tuhan melakukan segala sesuatu pada waktunya yang indah. Haleluya. Saudara, kalau kita ada kesabaran, kita akan mengalami pertolongan Tuhan yang ajaib. Terserah ya, dari judul khotbah ini Anda memahami apa pertolongan Tuhan yang ajaib. Apakah Tuhan yang ajaib atau pertolongan yang ajaib? Terserah. Oh, pertolongannya biasa, tapi 2 tahun yang ajaib. Puji Tuhan, gak apa-apa. Oh, Tuhan yang ajaib, pertolongannya biasa, gak apa-apa juga. Pokoknya pertolongan Tuhan yang ajaib. Yang ajaibnya itu untuk Tuhan atau pertolongannya terserah. Apakah ada yang ditolak Tuhan kalau memohon padanya? Apa Tuhan bilang, lu lagi, gue muak dengan lu gitu? Enggak, yes, Tuhan malah bilang, terima kasih ya datang lagi. Coba bilang, terima kasih ya doa lagi. Saudara, saya bukan mau merayu-rayu ya. Sesungguhnya Tuhan itu ada pelipat gandaan. Bukan deret ukur, tapi deret hitung. Berlipat ganda. 70 kali 70 kali. Cari dahulu kerajaan Allah. Sabar. Yang penting itu adalah Ayo adu cepat doa ya. Adu cepat berseru, Yesus tolong saya. Adu cepat teriak sama Tuhan. Tapi sabar menanti. Berdoalah senantiasa. 1 Tesalonika 5 ayat 17. Pray along. Tahu along? Penggunaan along apa? Don't stop until you reach the address, the location. Jalan terus sampai kau sampai tiba di tempat tujuanmu. Pray along. Sampai Tuhan bilang apa? Terima. 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 Hanya kepadanya ku kan berlari di saat ku bimbang dalam hidupku, yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Walau ku melangkah dalam tekanan, badai pencobaan datang menghadang, yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali di atas segala persoalan hidupku, yang aku
tiada yang mustahil ku kan terbang tinggi bagai raja wali di atas segala persoalan hidupku. Yang aku percaya saat ku bersamanya, tiada yang mustahil baginya. Bukan terbang tinggi bagai raja wali di atas segala persoalan hidupku. Yang aku percaya saat ku bersamanya, tiada yang mustahil baginya. Tiada yang mustahil baginya. Tiada yang mustahil bagi Dia. Sebentar. Saya tidak akan khotbah lagi, tapi saya mau menantang kita begini. Bapak Ibu, sering kalau kita lihat masalah itu sudah seperti badai apa gitu ya. Tapi dari firman ini kita diingatkan apa? Ternyata masalah itu adalah membuka kesempatan Tuhan bekerja lebih hebat. Bisa enggak kita lihat ke arah itu? Ayo kita berdoa supaya ketika kita melihat masalah, jangan melihatnya sebagai hukuman, jangan melihatnya sebagai kutuk, jangan melihatnya sebagai satu Tuhan telah meninggalkan kita. Masalah itu adalah entry point bagi kita, melihat Tuhan yang hebat, melihat Tuhan yang ajaib. Tinggallah kita membawanya kepadanya. Ayo lihat sekeliling dengan benar. Bukan untuk komen-komen, kritik-kritik. Boleh kita komentari, boleh kita kritisi, boleh. Tapi jangan hanya itu. Pada akhirnya adalah kritik kita membangun, komentar kita positif untuk membangun, untuk kita doakan. Kalau kita hanya bicara kepada orang, belum tentu diterima. Tapi kalau kita bicara kepada Tuhan, Tuhan akan sambut, Tuhan akan catat. Dan setiap doa yang masuk ke administrasinya Tuhan, Tuhan tidak akan lupakan. Cepat atau lambat, kita akan menerima upah dari apa yang kita harapkan. Tuhan, ini kami Tuhan, apapun yang kami lihat di dalam keluarga rumah tangga kami Tuhan, hal-hal yang tidak enak, hal-hal yang tidak menyenangkan bagi kami, kekurangan ini, kekurangan itu Tuhan, kami sakit atau anggota keluarga kami sakit, apapun yang terjadi dalam keluarga kami Tuhan, yang uang kami kurang banyak atau tinggal sedikit, atau kami tidak lagi sanggup untuk membayar cicilan-cicilan kami tidak sehat sekarang, atau kami mengalami dentuman-dentuman lain, proyek-proyek yang ditutup, yang ditarik, sponsor yang menarik diri, dan seterusnya. Tuhan, kami kekurangan anggur Tuhan, kami kekurangan anggur Tuhan, kami kekurangan anggur Tuhan, kami kekurangan anggur Tuhan, kami kekurangan Tuhan. Kami datang kepadamu Tuhan, membawa setiap pergumulan kami Tuhan. Kami kekurangan Tuhan, kami kekurangan energi, kami kekurangan pemakluman, kami kekurangan kasih sayang, kami kekurangan kesabaran, kami kekurangan Tuhan, kami kekurangan Tuhan. Kami kekurangan energi Tuhan, kami kekurangan waktu, kami kekurangan Tuhan. Kami kekurangan uang Tuhan, kami kekurangan makanan, minuman, pakaian, kami kekurangan ruang Tuhan, kami kekurangan Tuhan. Oh Tuhan, kami kekurangan anggur Tuhan.
Oh Tuhan, saudara kami kekurangan anggur Tuhan, teman-teman kami kekurangan anggur Tuhan, bangsa kami kekurangan anggur Tuhan. Kami mau datang kepadamu, tolonglah mereka, tolonglah kami semua, tolonglah mereka, tolonglah kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Oh Tuhan, kami percaya, kalau kami mendengar baik-baik firman-Mu, ada berkat sejati dari sorga untuk kami. Terpujilah Bapa yang terus mengajar kami dengan firman dan Roh-Nya yang kudus. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan, firman Tuhan memberkati kita hari ini. Amin. Haleluya. Terima kasih kepada Bapak Gembala. Bawakan dengan begitu luar biasa. Pastinya Bapak Ibu diberkati. Boleh melambaikan tangan dong. Boleh berikan tepuk tangan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Mari saatnya kita akan memberi persembahan. Biarlah persembahan kita bawa dengan penuh sukacita kepada Tuhan. Dengan penuh syukur karena Tuhan sudah memberkati hidup kita. Kita membawa Bapak Ibu bisa memberi lewat transfer melalui CIMB Niaga atas nama GKRI Jemaat Hidup Baru dan juga BCA atas nama Lembaga Pelayanan Ramani Indonesia. Memberi dengan penuh sukacita. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami memberi bukan karena kami baik tetapi karena Tuhan baik. Kami memberi sebab Tuhan telah mencukupi dan melindungi. Kami memberi sebab Tuhan telah menguatkan dan menyembuhkan. Kami memberi sebab Tuhan telah mengampuni dan menyelamatkan. Kami memberi sebab demikianlah seharusnya menurut firman Tuhan. Kami tidak mau datang menghadap Tuhan dengan tangan hampa, tetapi kami datang dengan penyembahan dan persembahan. Kami percaya bahwa yang menabur akan menuai dan yang memberi banyak akan menuai banyak. Persembahan juga perpuluhan kami untuk mendukung penginjilan, diakonia, dan pembangunan gereja. Kami percaya hidup kami sekeluarga akan semakin diberkati jasmani dan rohani. Lumbung dan pundi-pundi kami semakin penuh. Segala penyakit dan belalang pelahap akan dihalau. Sekarang adalah saatnya bagi kami untuk memberi dengan penuh sukacita dan penuh iman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Kau satu penuh kasih, dua penuh hikmat, tiga penuh kuasa. Kau mulia, kau ada waktu suka, ada waktu duka. Kau setia dan selalu bersamaku. Kau membuatku tersenyum, membuatku tertawa, membuatku bahagia. Yesus, kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Ya, katakan bersama. Kau satu penuh kasih, dua penuh hikmat, tiga penuh kuasa. Kau mulia, kau ada waktu suka, ada waktu duka. Kau setia dan selalu bersamaku. Kau membuatku amin, membuatku tertawa, membuatku bahagia. Katakan, Yesus kaulah sahabat, hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersama
bersamamu Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Yesus. Yesus katakan, Yesus kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat, hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Yesus. Sukacitaku dalam Kristus. Sukacitaku dalam Kristus. Haleluya. Shalom Bapak Ibu, Saudara Shalom. semua. Nama Tuhan. Sekali lagi kami ingin mengingatkan bahwa kita akan bersama-sama mengadakan ibadah syukur pada tanggal 26 Maret nanti pukul 6 sore. Kami harap Bapak Ibu sebagai keluarga dari New Living Church untuk hadir, dan yang belum mendaftarkan harap menghubung RSVP kepada Bapak Donald yang nomornya terlampir di sini. Jadi kita sama-sama doakan dan kita hadiri semua. Dan setiap hari Kamis kita juga ada doa bersama juga. Mari bergabung bersama-sama, seperti yang tadi Pak Pota katakan, banyak sekali yang perlu kita doakan. Jadi mari kita menyatukan hati sebagai umat daripada New Living Church. Baik, terima kasih untuk perhatian Bapak Ibu Saudara semua. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri dan kita akan akhiri ibadah kita pada hari ini. Dan kita akan kembali ke tempat kita masing-masing, kita melanjutkan kehidupan kita dengan segala tugas, panggilan dan pergumulan kita masing-masing. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur untuk hari ini, di mana kami boleh bersekutu, kami boleh meninggikan, memuliakan nama Tuhan, dan kami juga dilengkapi oleh firman-Mu yang terus mengingatkan kami bagaimana kami boleh memandang kepada Tuhan, Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhanlah pertolongan kami, dan itu pun dimulai dengan kepedulian dan kesabaran kami. Kami juga bersama-sama mendoakan untuk saudara-saudara kami yang pada saat ini sedang lemah tubuhnya. Bela Tuhan topang, berikan kekuatan dan Tuhan jamah dengan kesembuhan yang sempurna. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang berpergian. Biarlah Tuhan juga sertai, Tuhan lindungi mereka. Dan saudara-saudara kami yang sedang kehilangan ataupun berduka, biarlah ada penghiburan daripada Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Berikanlah hikmat kepada para pemimpin bangsa kami, takut akan Tuhan sehingga mereka boleh memerintah atau memakai kepercayaan yang Tuhan berikan kepada mereka untuk dapat memimpin bangsa ini ke arah keadilan dan kemakmuran yang Tuhan telah siapkan bagi bangsa kami. Dan juga berkatilah keluarga kami juga menjelang liburan ini, biarlah Tuhan juga sertai. Terima kasih Bapa, biarlah kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan, di dalam penyertaan Tuhan. Bapak Ibu, marilah kita serahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan, sebab Tuhanlah yang memelihara kehidupan kita. Pandanglah Tuhan dengan iman dan aminkanlah segala perkataan berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan Roh Kudus. Amin. Bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerahmu besar bagiku, di setiap langkahku ku Bapak Ibu bisa duduk masing-masing. Jangan tutup dulu. Tes, tes. Cik. Fotumnya